Bagi saudara-saudaraku yang gelisah cari nafkah, bagus pakai ilmunya Haji Kalla. Apa? Setiap mau buka usaha, dapat pugang anak-anak, kumpul anak-anaknya, kumpul istrinya. Nah, saya mau buka usaha. Pak kesingin yakmu, pak ceningi yatimmu, pak kesingin yakmu, niakangi masapak dalle, upakil menret ritana mapacingin. Ini anak-anaknya, cucu-cucunya pakai ini ilmunya leluhur kita. Niatkan kau berusaha, niatkan kau berniaga, dapat untung, kau pergi ke tanah suci. Penghormatan saya kepada tokoh Sulawesi Selatan, bukan orang Sulawesi yang tidak mengenal Haji Kalla dengan Ibu Atira. Alhamdulillah, baru jam 7 tadi saya landing di bandara. Tidak selesai ibadah umroh saya. Karena saya diperintah datang di tempat ini, saya menghargai arwah beliau. Sehingga saya datang di tempat ini untuk bercerita sedikit tentang apa sisi kehidupan Haji Kalla dan Ibu Atira. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dan guru saya, guru kita semua, Andre Gurutta, Profesor Dr. Quraish Shihab, serta pejabat-pejabat sipil militer yang hadir di tempat ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu demi satu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga saya takut ada yang tersisa sehingga tersinggung dia pulang. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau ada orang pegawai Kalla Group dimutasi ke Papua, di sana tidak ada sinyal, tidak ada lampu, tidak enaknya di sini. Apa masih ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Berhenti gak kerja. Ada pilkada. Ternyata yang kita dukung kalah. Yang tadinya kita kepala dinas. Karena yang didukung kalah, akhirnya kita menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Masih ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Tunggu 5 tahun selesai jabatannya, kita lagi kembali berkarir. Ternyata 10 tahun masih ada pilihan. Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini. Ada orang pergi merantau ke Papua, merantau ke Malaysia. Ternyata di Malaysia tidak enak. Apa yang dinikmati tidak, apa yang dialami tidak seperti yang diharapkan. Ada pilihan? Ada. Apa? Lisu kilo kampungnya. Nah bilang orang Jawa, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Masih ada pilihan. Ada orang Jawa merantau ke Sulawesi. Di Sulawesi tidak nyaman. Dia ada pilihannya. Apa? Pulang kampung. Tapi saudaraku, bapak ibu yang saya muliakan, ketika bapak ibu masuk kubur, saya ulangi, ketika bapak ibu masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Tidak ada. Tidak mentang-mentang deh, nggak enak di sini kubur deh, di sini sakit terus, boleh lagi deh, kembali ke lagi, kembali ki, lari semua orang sambil mata. Nah sekarang yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita tokohkan, Bapak Haji Kalla beserta istri beliau, Ibu Atira, sekarang sudah ada dalam transit namanya alam barzah. Yang menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, alam barzah adalah alam pemisah antara alam hidup dunia dengan alam akhirat. Maka dari beliau Gurutta, Profesor Dr. Quraish Shihab, na itamana ki sitongan Haji Kalla, na itamana ki Ibu Haji Atira, angka mana na itaki? Jelas penglihatannya. Oh, ada dasat datang ceramah. Oh, ada cucuku semua. Oh, ada Pak Alwihamu juga hadir. Ada Tongi Pak Quraish Shihab. Dia lihat. Lalu kenapa balik kita tidak lihat? Kenapa kita tidak dengar? Karena kalau kita lihat dan kita dengar, pasti lari semua kita dari sini. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah masuk alam kubur, maka dia bita, dek naga gambo, capuk nih. Kecuali 3 hal. Telu mani bawa metutulukko. Yang pertama kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Perlu bapak ibu ketahui, tidak mungkin anak tak bisa jadi anggota DPR kalau tidak pernah caleg. Tidak mungkin anak tak bisa wali kota kalau tidak pernah ikut pilwali.
Tidak mungkin anak tak bisa jadi Kapolda kalau dia tidak pernah daftar polisi. Tidak mungkin anak tak bisa jadi dokter kalau dia tidak pernah fakultas kedokteran. Tapi demi Allah, tanpa dokter, tanpa anggota DPR, tanpa tentara, tanpa polisi, anak tak bisa jadi soleh dan soleha. Begitu mudahnya menjadikan anak kita soleh dan soleha. Tidak perlu pil wali, tidak perlu pil caleg, tidak pernah perlu fakultas kedokteran. Dan itu telah dicontohkan oleh almarhum. Mari kita dengar kisahnya sedikit. Pertama, anak yang soleh dan soleha. 1438 menikahlah Haji Kalla yang waktu itu sudah haji, usianya 17 tahun. Beliau haji usia 15 tahun. Menikah dengan seorang perempuan, tidak kenal pacaran. Adik-adikku yang ada hadir di sini, jangan mau pacar-pacaran. Motor saja dicicil 2 tahun lunas mi. Kau dipacari 3 tahun modal kue, dibawa pergi playover, dicandrik kau telu tahu dede letuki kok. Haji Kalla menikah dengan seorang perempuan tidak pernah dipacari, dijodohkan. Usianya Ibu Atira waktu itu 13 tahun. Setelah menikah, beliau bersukses berbisnis. Yang tadinya Haji Kalla memang menjadi pengusaha muda waktu itu. Kira-kira kalau sekarang ketua HIPMI. Kalau sekarang kira-kira. Tania kalolo kutu. Pak Totung ke kalolo kutu. Melo Andre Teco. Beliau tidak. Setelah menikah makin kerja, maka beliau berdagang. Yang tadinya menikah di Bukaka, meninggalkan lalu berdagang ke Bajoe, dan kemudian buka toko di Pasar Bone, namanya Toko Sederhana. 1938 dari pernikahan Haji Kalla dengan Ibu Atira lahir anak pertama, perempuan. Belum sempat diberi nama, usia 40 hari wafat mestinya wana Ibu Atira. Tapi emakna Ibu Atira namanya Mak Kera. Beliau sampaikan, jamu mestinya wamu nak, engkana tu bidadari tajak ko yolona tangga nasulugai. Di usia kemudian tahun 1939 lahir anak kedua, juga perempuan, dikasih nama Nur Aini. Nur Aini ini Haji Kalla menyebutnya dengan panggilan Sakka. Maka dari Ibu Atira kepada suaminya Haji Kalla, ambek nah, kenapa kau kasih panggil anakmu Sakka? Maka dari Haji Kalla senus-senungan. Karena tradisi orang Bugis, kalau ada anak lahir pertama, lahir anak kedua dikasih nama Sakka. Supaya apa? Tinggal li. Tasakka. Itulah sebabnya orang Bugis kalau laki-laki anaknya itu Ambo, pernah saya bilang Ambo sedunia. Banyak rezekinya dikasih nama Ambo Dalle. Panjang umurnya namanya Ambo Tuo. Tidak pernah lolos macale namanya Ambo Sakka. Beruntun terus dalam berniaga namanya Ando Upe. Dan lain-lain sebagainya. Senus-senungeng. Dan memang itu ajaran agama. Kasih anakmu yang ada motivasi di dalamnya. Perempuan misalnya anak kita, kasih nama Mutmainna, wahai jiwa yang tenang. Sehingga apa? Semua orang panggil akan mendoakannya, Mutmainna, wahai kau jiwa yang tenang. Dan ternyata almarhum Haji Kalla tahu ilmu soal ini. Maka setelah menikah, kemudian pada tahun 1942 lahir lagi anak ketiga beliau, seorang lelaki yang menurut sejarahnya gagah bede, magereta, wajahnya bercahaya. Maka bapaknya memberi nama Yusuf, Muhammad Yusuf, supaya punya cahaya pancaran seperti Nabi Yusuf yang dirindukan orang. Ini nih tanggal 15 Mei 1943. Di mana ditulis bapaknya? Di 42. Di mana ditulis bapaknya? Di Patolo. Tahu Patolo? Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Pokoknya itu.
Karena orang dulu dia gagah catatannya, maka disimpan di patolo, dicatat. Yang bahaya kalau hilang itu patolo. Makanya banyak orang tua dulu ndak ada tanggal lahirnya. Nah, setelah itu kemudian Bapak Haji Kalla ini usianya Yusuf Kalla 7 tahun. Dibawa pergi tanah suci. Dan hebatnya Haji Kalla ini bagus kita contoh semua. Bagi saudara-saudaraku yang gelisah cari nafkah, bagus pakai ilmunya Haji Kalla. Apa?